Baik, selamat sore para siswa sekalian. Hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk tahun ajaran yang baru. Dan tema kita untuk kelas 12 pertemuan pertama ini itu tentang panggilan hidup. Dalam bab ini kita akan melihat tentang panggilan hidup berkeluarga. Selain itu kita juga melihat tentang bagaimana konsep perkawinan dalam tradisi gereja. Oke. Kemudian kira-kira apa saja tantangan dan peluang ketika membangun keluarga. Selain itu, kita juga akan melihat tentang panggilan hidup membiara. Di sini kita akan memahami tentang siapakah para suster, para pastor, para bruder, dan sebagainya. Kemudian selain itu, kita juga akan melihat tentang panggilan hidup untuk orang-orang yang memiliki profesi atau karya. Tetapi untuk pertemuan pertama ini, kita melihat terlebih dahulu tentang panggilan hidup berkeluarga. Baik, hidup berkeluarga itu sendiri adalah sebuah panggilan. Oke. Dalam konteks ajaran Kristen, kita percaya bahwa ketika orang memilih untuk hidup berkeluarga, orang itu dipanggil untuk membentuk sebuah gereja domestik, atau dalam bahasa Indonesianya gereja rumah tangga. Domestik, ya, kata ini sendiri berasal dari kata bahasa Latin, dari kata domus, yang artinya rumah. Jadi ketika berbicara tentang gereja domestik, artinya gereja yang berkaitan dengan rumah, gereja rumah tangga, gereja keluarga. Jadi secara spiritual, keluarga adalah sebuah gereja kecil, di mana di dalamnya ada figur bapak, ada figur ayah, ada figur ibu, dan anak-anak. Jadi persekutuan keluarga itu membentuk sebuah gereja kecil. Itu konsep gereja domestik. Baik, kita melihat sedikit dalam konteks Yahudi, karena ketika kita berbicara tentang agama Kristen, kita tidak bisa melepaskan diri dari konteks Yahudi atau Israel, karena dari sanalah akar dan sejarah agama Kristen. Baik, untuk konteks Yahudi, biasanya dalam keluarga Yahudi, biasanya figur bapak itu sebagai pemimpin rohani. Misalnya dalam perayaan Paskah Yahudi, yang memimpin ibadat dalam sebuah keluarga itu adalah figur bapak atau figur ayah. Jadi jelas ya, di sini kita sudah bisa melihat bagaimana benih-benih atau kehidupan spiritual dalam sebuah keluarga. Maka disebut dengan istilah gereja domestik. Kita lihat poin penting yang berikutnya, yaitu beberapa hal pokok yang dapat menunjang kehidupan keluarga. Kira-kira apa saja? Yang pertama, itu cinta sebagai landasan hidup keluarga. Ini jelas ya. Kalian tahu baik bahwa pelestarian sebuah keluarga itu harus didasarkan atas aspek cinta. Ini merupakan aspek antropologis dari sebuah keluarga. Cinta itu paling penting. Sebuah keluarga yang hidup tanpa cinta itu bisa berakhir menjadi sebuah tragedi. Baik, yang kedua, selain dibangun atas dasar cinta, keluarga juga dibangun atas dasar komunikasi. Komunikasi sebagai perekat, sebagai lem. Poin yang berikut, yang penting juga untuk mendukung sebuah keluarga adalah di mana keluarga juga harus memahami hak dan kewajiban berkeluarga. Suami memahami haknya sebagai suami, istri memahami haknya sebagai istri, itu pun anak-anak. Dan mereka juga memahami kewajiban mereka sebagai suami istri dan anak-anak. Oke, ini bahkan juga dibicarakan dalam dokumen-dokumen gereja yang penting. Kemudian, hal yang mendukung kehidupan keluarga juga adalah rasa tanggung jawab, sikap tanggung jawab. Ini berkaitan dengan kewajiban suami atau istri dan anak-anak. Oke, sekarang kita lihat poin penting berikutnya adalah beberapa pandangan tentang
perkawinan. Kita lihat yang pertama itu menurut Undang-Undang RI Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Kira-kira bagaimana konsep perkawinan menurut undang-undang? Menurut undang-undang, itu perkawinan itu didefinisikan sebagai hubungan erat itu antara suami dan istri yang berkaitan dengan aspek agama atau kerohanian. Dari aspek yuridis atau hukum, di mana perkawinan lebih dilihat sebagai sebuah perjanjian. Ya, perjanjian antara laki-laki dan perempuan, antara kerabat laki-laki dan perempuan, dan yang paling penting, perjanjian tersebut dibuat di depan masyarakat agama. Oke, dalam konteks Kristen di sini, mungkin perjanjian itu dibuat di depan para pendeta, ataupun di depan para romo, pastor. Dan juga selain itu perjanjian juga dibuat di depan masyarakat negara. Maka ini kita dikenal lebih dikenal dengan istilah perkawinan sipil ya, masyarakat negara. Tujuannya adalah supaya perjanjian yang diikat itu dapat menjadi sah. Karena kesahan sebuah perkawinan itu mesti diikrarkan atau dijanjikan di depan publik. Karena kehadiran publik menjadi unsur penting untuk sebuah kevaliditasan sebuah perkawinan. Yang berikut, bagaimana dari aspek sosiologi, aspek sosial berkaitan atau aspek sosial melihat perkawinan. Itu perkawinan dipahami sebagai sebuah persekutuan hidup yang memiliki bentuk, tujuan, dan hubungan antar anggota. Jadi di sini dari aspek sosiologi, karena kita tahu bahwa sosiologi itu lebih berkaitan dengan relasi seseorang dengan seseorang yang lain di masyarakat. Ya. Jadi di sini lebih pada aspek yang memiliki bentuk, tujuan, dan hubungan. Dan perkawinan dari aspek sosiologi itu mencapai kesempurnaan sebagai manusia itu ketika suami dan istri itu dipanggil sebagai bapak dan ibu untuk anak-anak. Sekarang kita lihat aspek antropologis dari perkawinan. Itu dari aspek antropologis, perkawinan didefinisikan sebagai sebuah persekutuan yang didasarkan atas cinta. Oke. Perkawinan itu dimulai karena cinta, berkembang atas dasar cinta, dan berbahagia karena cinta. Baik, yang berikut, bagaimana dari aspek sosiologi. Itu perkawinan dipahami sebagai sebuah persekutuan hidup yang memiliki bentuk, tujuan, dan hubungan antar anggota. Jadi di sini dari aspek sosiologi, karena kita tahu bahwa sosiologi itu lebih berkaitan dengan relasi dan perkawinan dari aspek sosiologi itu mencapai kesempurnaan sebagai manusia itu ketika suami dan istri itu dipanggil sebagai bapak dan ibu untuk anak-anak. Sekarang kita lihat aspek antropologis dari perkawinan yang didefinisikan sebagai sebuah persekutuan yang didasarkan atas cinta. Oke. Perkawinan itu dimulai karena cinta, berkembang atas dasar cinta, dan berbahagia karena cinta. Sekarang kita melihat perkawinan dalam tradisi gereja, khususnya gereja Katolik. Saya pikir ini juga sama menjadi landasan orang Kristen. Mengisahkan tentang awal penciptaan dunia. Ya, awal Allah menciptakan manusia pertama, laki-laki, kemudian dipanggil dengan Adam, dan perempuan Hawa menurut citranya sendiri. Oke, Hawa diciptakan dari rusuk Adam agar menjadi, di sini penting, penolong yang sepadan. Oke,
Itu alasan mengapa diciptakan dari rusuk. Karena dia harus berada di samping, bukan di belakang. Harus sepadan. Ya. Keduanya menjadi satu daging, sebab telah direncanakan Allah sejak semula, agar beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Oke, ini kata-kata dari bacaan sendiri. Kemudian, selain dari kitab Kejadian, kita juga melihat dalam Perjanjian Baru, khususnya Injil Matius, bab 19 ayat 5 sampai 6, dan Injil Markus bab 10 ayat 7 sampai 9. Di situ Yesus sendiri menegaskan atau menekankan perkawinan yang monogam. Artinya, perkawinan yang satu. Setia dengan satu pasangan. Oke? Dan bagi Yesus, perkawinan yang monogam itu dimaksudkan oleh Allah sejak semula. Maka dalam Markus itu kalian lihat, di mana dikatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Baik, biasanya kata-kata Injil ini sering dikutip oleh para pastor ya, misalnya ketika sebuah pasangan akan menerima sakramen perkawinan, biasanya kalimat itu sering diulangi lagi dalam janji perkawinan. Yang ini ya, itu sering. Dan itu sudah menjadi landasan utama orang Kristen. Kemudian dalam bacaan Matius juga atau Markus tersebut, Yesus sempat mengutip kembali bagaimana peristiwa di Perjanjian Lama, di mana Musa mengizinkan surat cerai dalam konteks Perjanjian Lama, itu karena memang ketika itu kita tahu bahwa bangsa Israel sangat memiliki ketegaran hati. Ya, jadi itu semacam sebuah keterpaksaan Musa mengizinkan surat cerai di Perjanjian Lama. Karena memang kalau kita baca kisah-kisah Perjanjian Lama, itu bangsa Israel itu benar-benar keras kepala ya. Mereka berbalik dari Allah, kesetiaan kepada Yahweh, dan menyembah dewa-dewa pagan. Perikop yang berikutnya yang menjadi landasan biblis perkawinan itu adalah surat pertama Yohanes bab 4 ayat 18 dan ayat 16. Oke, di sini kalian lihat bahwa Yohanes mengutip kembali kisah kejadian. Baik, kalau kalian membaca kisah-kisah Yohanes, khususnya dalam Injil Yohanes, itu Yohanes menekankan bahwa pada mulanya adalah sabda. Ingat, Yohanes mengutip kembali peristiwa atau kisah kejadian. Karena kehadiran atau kisah penciptaan dimulai dari sabda. Dan hal penting lain yang berkaitan dengan Yohanes, itu Yohanes berbicara panjang lebar tentang hukum kasih. Bagi Yohanes, Allah adalah kasih. Ya. Dan kasih yang sempurna itu ditujukan kepada pribadi yang lain. Jadi di sini Allah tidak terisolasi dalam dirinya sendiri. Jadi Allah tidak terikat dalam dirinya sendiri. Tetapi Allah terbuka atau mengarah kepada yang lain. Disitulah kasih. Allah sedang membagikan kasih. Penciptaan manusia pertama adalah wujud kasih Allah sendiri. Karena kasih itu mengarah kepada yang lain. Dan model kasih dari penciptaan ini, atau model kasih dari Allah ini menjadi gambaran hubungan kasih suami istri. Sebab kasih yang sempurna seorang suami tidak pernah berada atau tersembunyi atau terkunci dalam dirinya sendiri. Kasih yang sempurna seorang suami
itu wajib ditujukan kepada istrinya. Gambaran kasih yang tidak terisolasi dalam dirinya sendiri itu bisa dilihat contohnya dari hubungan antara tiga pribadi dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu adalah komunitas tiga pribadi atau tiga diri dari Trinitas. Kasih timbal balik, setia dan total antara Allah Bapa dan Putra itu menghasilkan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini merupakan buah dari hubungan antara pengutusan Bapa kepada Putra. Ini mewakilkan bangsa Israel. Jadi hubungan kasih dan kesetiaan Allah terhadap bangsa Israel ini menjadi gambaran hubungan kasih perkawinan dan kesetiaan antara suami dan istri. Oke, jadi ini semacam sebuah analogi bahwa Allah setia atau Allah memiliki kesetiaan yang total, yang penuh kepada bangsa Israel. Begitupun suami dan istri seharusnya memiliki kesetiaan yang total terhadap satu sama lain. Dalam Efesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 23, ayat 25, ayat 32, di mana menggambarkan hubungan kasih antara Yesus kepada gerejanya. Di sini ingat ya, gereja di sini kita sudah bahas di kelas 11. Gereja di sini lebih dipahami dalam arti spiritual, ya, lebih dipahami dalam arti rohani. Gereja sebagai umat Allah. Jadi di sini hubungan kasih antara Yesus dengan umatnya itu menjadi penyempurnaan nilai perkawinan antara suami kepada istri dan istri kepada suami. Oke, kesetiaan yang total Kristus atau Yesus kepada gerejanya itu puncaknya itu dengan menyerahkan nyawanya. Itu tujuannya adalah hanya untuk menguduskan gerejanya, menguduskan umatnya. Demikian pun kasih yang total Kristus kepada gereja ataupun sebaliknya, gereja kepada Kristus itu menjadi model kasih yang total antara suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya. Kristus menyerahkan nyawanya demi gereja atau demi umatnya supaya untuk menguduskan gereja, demikian pun suami mengasihi dan mengorbankan dirinya untuk istrinya dengan tujuan untuk menguduskan istrinya. Ini konsep Kristen ya, konsep perkawinan dalam tradisi Kristen. Kemudian hal penting yang lain adalah para istri dipanggil untuk menaati suaminya.
Selain surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kita juga akan mengutip dari kitab Wahyu yang menjadi akhir dari perjanjian baru, bab 19 ayat 7 sampai 9, di mana akhir zaman digambarkan sebagai perjamuan kawin anak domba. Artinya, kitab Wahyu ini mau menekankan bahwa tujuan akhir dari hidup manusia adalah persatuan dengan Tuhan. Jadi di sini tujuan final dari persatuan antara suami dan istri di dalam sakramen perkawinan itu yaitu hanya untuk ini, memiliki persatuan dengan Tuhan. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya ada penugasan bagi kalian. Saya meminta kalian untuk membuka buku paket kalian di halaman 11 sampai 12 dan jawablah 4 pertanyaan di halaman 12. Kemudian saya meminta kalian untuk membaca bacaan Injil Matius bab 19 ayat 1 sampai 6 di halaman 13 sampai 14 dan meminta kalian untuk menjelaskan pesan apa yang kalian dapat dan pahami sehubungan dengan tema tentang perkawinan gereja. Itu saya memohon kalian untuk menuliskan jawaban kalian 2 paragraf, 20 baris. Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan kita yang berikutnya. Selamat sore.